Oke, halo, selamat sore Pak Bernard. Apa kabar? Baik, Ya, oke. Sekarang udah banyak yang join nih, hampir 200 orang. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin topik gimana sih kita belajar dari krisis masa lalu supaya kita bisa nerapin strategi investasi yang tepat di krisis masa sekarang ini. Nah, sebelum kita mulai mungkin Pak Bernard mau perkenalkan diri dulu ke teman-teman semua. boleh. Selamat sore, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya nih yang lagi nonton. Nama saya Bernard Setiadi. Saya adalah Head of Research dari Trimega Asset Management. Di sini saya juga selain sebagai Head of Research, saya juga merangkap sebagai Portfolio Manager saat ini. I think itu aja sih ya. Oke, oke. Langsung kita mulai aja Pak ya. Ya, Boleh, jadi boleh. eh, nah, Ya, apakah sekarang masih waktu yang tepat untuk keep investing? Dan kalau untuk oke. reksadana, seperti apa sih reksadana yang harus dibeli? Mungkin diversifikasinya kayak gimana? Harus lebih berat ke reksadana mana? Reksadana saham kah atau yang rendah risiko aja, obligasi sama pasar uang gitu? I see. Oke, saya mungkin coba jawab ya. Apakah kondisi saat ini tepat apa tidak gitu ya. Kita tuh selalu berusaha melakukan market timing gitu ya. Tapi seringkali salah gitu. Bahkan apa namanya legendary investor yang sudah seasoned investor yang udah sering ngeliatin market puluhan tahun gitu. Itu pun sering melakukan kesalahan dalam timing market gitu ya. Satu hal yang pasti menurut saya adalah seharusnya market kita itu levelnya nggak di sini karena kita murah banget sekarang berdasarkan valuasi sekarang ini ya, berdasarkan valuasi market yang sekarang mau udah pakai valuasi model apapun kita itu murah gitu ya. Obligasi kita juga menarik ya gitu ya. Jadi dari sudut pandang itu kita punya gambaran bahwa satu ini murah gitu ya. Saya suka satu uh, apa namanya satu quote juga from satu legendary investor gitu ya, Howard Marks. Uh, jadi dia bilang a good buy is a half sold, dia bilang gitu ya. Jadi kalau kita beli aset murah itu sudah consider udah setengah kejual deh gitu ya. Kita ngelihat market sekarang ini uh, jangan saya soalnya kita bingung ya, ada banyak indikator dan lain sebagainya. Kita bayangin aja seperti saya punya kolik ya, relationship manager di Trimega Aset yang kebetulan untuk BB juga, Kodri gitu ya. Mungkin yang dulu kenal Kodri. Kodri ini dia itu adalah dia suka otomotif. Saya suka otomotif tapi nggak ngerti gitu. Bedanya sama dia ngerti gitu ya. Nah, karena dia ngerti, dia suka ngeliatin gitu ya. Akhirnya dia bisa make money dari sana dengan cara apa? Dia ngeliatin mobil bekas gitu ya. Jadi dia ngeliatin mobil bekas, kadang tuh kita kalau udah dengar mobil bekas kita suka males sendiri gitu ya ngelihatnya ya. Karena nanti aduh apalah aku nggak ngerti deh, apalah segala macam nanti dipakai bekas apa segala macam gitu. Tapi karena dia ngerti si Kodri ini dan dia selalu cari yang murah dan yang murah itu selalu dianggap bermasalah gitu ya. Misalnya kadang bekas banjir misalnya itu kan bekas kebanjiran. Dia pernah misalnya ada satu ketika dia dapat mobil yang bekas banjir, nggak taunya works fine, nggak ada masalah, karpetnya doang diganti atau apa sebagian spare part yang murah, tapi harganya udah drop banget. Dia beli, dia jual lagi dengan harga yang normal. Dan kenapa nggak ada masalah? Karena pada saat itu pas lagi kebanjiran mobilnya dalam kondisi yang mati memang. Jadi nggak ada masalah, airnya nggak masuk dan sebagainya. Nah, kita tuh selalu harus membeli seperti Kodri membeli mobil bekas, yaitu buy in bad times, gitu ya. Jangan buy in good times. Kalau beli sepeda Brompton sekarang tuh buy in good times namanya, karena semua orang udah lagi beli itu sepeda Brompton tuh, ya Harganya kan udah harganya jadi mahal. mahal, Ya. harganya udah mahal. Buy in bad times, gitu kan. Ketika bad times, orang persif, aduh nggak mau deh, gitu ya. Ini mobil bekas, aku nggak mau. Ini bekasnya harganya pasti murah. Ya kan, orang-orang seperti Kodri inilah yang ngelihat ada satu peluang di situ, alah nggak taunya cuma diganti spare partnya sepele gitu ya.
cuma dia spend paling cuma 1 juta, 2 juta selesai. Dia bisa untung mungkin puluhan atau even ratusan gitu ya. Jadi kalau kita melihatnya harus dari level yang seperti itu. Jadi kalau sekarang ditanya, apakah saat ini itu kondisi yang tepat atau tidak? Saya kembalikan lagi, apakah sekarang ini merupakan bad times atau good times? Kalau menurut kita semua, ini tuh lagi bad times, gitu kan? Ya berarti sekarang ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi. Nah, bad times, tapi kita mengenai melihat sesuatu yang bagus. Sebenarnya ini di masa depan sebenarnya nggak jelek, tapi emang waktunya aja lagi bad exactly. times. Kalau lagi bad times ya semuanya jadi murah gitu ya. Semuanya jadi murah kan, gitu ya. Di saat itulah kita punya keberanian nggak untuk berinvestasi, gitu. Nah, tinggal pilihannya di tangan kita aja, gitu ya. Nggak, kalau udah lagi good times ya mahal semua, itu tinggal turunnya aja. Nah, mungkin saya mau tambahin pertanyaan aja kali ya. Kalau misalkan orangnya ini dia risk profile investasinya nggak terlalu agresif banget ya. Tapi saham lagi bagus juga nih untuk saat ini, untuk reksadana saham nih. Ya. Apa beneran bisa gitu kita untuk orang yang seperti ini lebih banyak porsinya di saham gitu. Kalau dia diperbanyak di RDO misalkan, apakah itu still okay untuk dia? Ya. Untuk yang lebih konservatif mungkin. Untuk yang lebih ya investasi itu suatu pilihan ya. Jadi memang tergantung dari usia juga, tergantung juga dari risk profile masing-masing gitu ya. Tapi memang menurut saya juga tergantung juga dari timeline-nya juga gitu ya. Memang kalau seorang merasa nggak comfortable gitu ya dengan saham ya boleh di obligasi karena volatilitasnya itu jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan saham. Gitu. Cuma menurut saya kembali lagi ke apa yang sudah saya katakan ya, esensi tadi yang seperti saya kasih contoh mengenai Kodri ya kan, moral of the story-nya adalah ya kita harus beli in bad times ya. Jadi ketika saat ini ya kita jangan lihat volatilitasnya gitu ya. Jadi kita seharusnya kita tuh invest, udah kita believe aja, gitu ya, bahwa nanti perekonomian itu akan kembali dengan sendirinya, gitu ya, di masa yang akan datang. Nah, kecuali Anda believe bahwa Indonesia ini akan hancur-hancuran, gitu kan, nggak juga, rasanya kan kemungkinan sangat-sangat kecil, gitu ya. Nah, tapi tetap misalnya, aduh aku tetap gak nyaman nih, gitu ya, nggak ada masalah. Yang penting menurut saya kita jangan miss peluang itu. Tetap aja investasi mungkin di reksadana yang obligasi, karena kalau kita sekarang nyaruh duit nih misalnya di ke money market gitu ya, misalnya naruh duit doang di bawah bantal gitu ya, bunganya kecil, atau kalau mungkin naruh duit berupa cash ya ditaruh di rumah ya nggak ada bunganya. Sayang sekali kesempatan seperti ini itu menurut saya terjadi tiap 1 dekade sekali gitu ya. Ini mungkin sekalian menjawab pertanyaannya ada juga nih. Baiknya megang cash atau siapin dana buat invest? Ya. Kalau siapin dana juga megang cash berarti. Iya, sama aja ya. Sama aja dong. Mungkin maksudnya mendingan cash atau invest gitu ya. Langsung kali mungkin. Nah, kalau saya ya itu tadi gitu ya. Moral of the story dari cerita. Memanfaatkan peluangnya berarti. Jadi moral of the story-nya jadi jangan dibilang, berarti kalau gitu saya nggak boleh beli mobil dari Kodri dong, bilang gitu. Bukan ya, itu moral of the story. Karena nanti dikasih mobil bekas banjir itu. Bukan itu ya, kalau ada Kodri nonton begini mungkin dimarahin misalnya. Anyway, jadi moral of the story-nya ketika market ini lagi jebol gitu ya, lagi hancur-hancuran, ekonomi lagi hancur-hancuran, ya kita harus berinvestasi. Bisa cash kita itu kita deploy untuk kita berinvestasi. Gitu. Kita harus wise, expense kita berapa gitu ya, kita harus sisihkan, terus kemudian kita sisih ini untuk kita investasi. Mungkin di saat sekarang apa yang kita bisa sisihkan tuh harus jauh lebih tinggi dibanding sebelum krisis gitu kan, seperti itu. Nah ini mungkin satu lagi nih, kalau untuk strategi yang aman, apakah DCA, dollar cost averaging,
untuk kondisi Ya, sekarang ya, untuk ya, reksadana saham lah, let's say, ya, yang paling volatilitasnya tinggi, apakah masih aman digunakan untuk DCA ini? ya. Oke. Menurut saya itu bukan yang masih aman, justru itu yang teraman menurut saya, gitu ya. Apalagi di momen-momen yang saat ini, gitu ya. Menurut saya yakin bahwa seharusnya pasar saham itu tidak di level sekarang ini, gitu ya. Harusnya bursa saham kita itu di level yang harusnya at least kembali lah ke titik normal ekonomi kita, ya kan? Masa kita nggak kembali sih? Masa sih pemerintah Indonesia sebegitunya, gitu ya, nggak bisa memberikan subsidi yang cukup dan lain sebagainya. Terus belum lagi tambahan likuiditas dari global dan lain sebagainya lah. Kalau saya ngomongin soal likuiditas mungkin bisa lebih panjang. But yang mau saya katakan di sini, saya nggak pernah tahu, gitu ya. Kalau ditanya, terima kasih, gitu ya, gimana nih view seminggu ke depan, gitu, atau sebulan ke depan? Ya, kita hanya cuma bisa memberikan skenario. Kira-kira skenario-nya ada seperti A, B, C, D, E, gitu ya. Tapi skenario mana yang akan terjadi? Dan kira-kira pasti terjadi nggak? Ya, kita juga nggak tahu. Tapi tren jangka panjangnya seharusnya bisa lebih tertebak, gitu ya. Nah, itu yang menurut saya, jadi dollar cost averaging. Ketika ada turun, bursa saham kita itu mulai turun, kita mulai lebih agresif seharusnya. Karena valuasi kita tuh murah banget, gitu ya. Kalau kita coba googling aja deh, gitu ya, paling gampang, gitu ya. IHSG atau JCI, price to earnings, price to book, gitu ya. Kita murah banget valuasi kita itu. Belilah ketika in bad times ya, ada masalah itu tadi. Harganya turun, Itu kita sih. malah dapat harga lebih murah lagi. Exactly, gitu ya. Pokoknya hitung aja, jangan sampai kita misalnya menyisihkan terlalu banyak, sampai kita yang tadinya satu hari bisa makan ayam, nggak taunya seharusnya cuma makan nasi sama telur gitu, atau Indomie doang gitu misalnya. Jangan sampai seperti itu juga, gitu ya. Ya Menurut saya ya, berinvestasilah pakai uang yang dingin lah, emang bener-bener bisa buat invest nggak dipakai ya. betul. Oke, Ya, thank you Pak Bernard. Thank you thank teman-teman. you. Kita akhiri sesinya di sini. Oke, sampai jumpa di kelas bibit berikutnya.